Banyak sekali yang terjadi belakangan ini, tapi kita akan ngomongin di sini dari konteks apa yang terjadi di luar negeri, yaitu isu geopolitik, perang antara beberapa negara, lalu juga kebijakan tarif yang bakalan dilaksanakan oleh Donald Trump. Tapi sebelum ke sana, saya tuh mau punya pertanyaan khusus gitu. Sebelum ini semua terjadi, pemerintah kita juga udah selalu bilang, Indonesia ini akan awan gelap dari pasca COVID-19. Awan gelap, awan gelap, awan gelap terus sampai ke 2025 awan gelap. Ini kagak geser-geser nih awan gelap nih gitu kan. Kenapa sih awan gelap nih selalu diucapkan gitu. Walaupun maksudnya baik, akhirnya kita bisa antisipasi. Tetapi rasa-rasanya kayak kok kita selalu berada di bawah awan gelap gitu. Aku mau dari Mas Iqbal dulu. Ya, karena memang sekarang dunia ya terkait ya satu sama lain. Jadi memang apa yang terjadi di Amerika, di China, di Timur Tengah, itu semua relate dengan perekonomian. Paling sederhana sebenarnya kalau kita bisa lihat dari BBM ya. Karena minyak kita juga udah net importir, artinya kita mengandalkan impor, gangguan transportasi, logistik, segala macam. Itu semua akan berdampak juga kepada harga. Dan itu bukan cuma harga-harga yang seperti minyak ya, tapi juga harga komoditi lain yang ujung-ujungnya membuat perekonomian kita juga terpengaruh. Jadi memang selalu ketidakpastian global yang gelap itu akan selalu terjadi setiap tahun sebenarnya pada akhirnya gitu. Nah, tapi kan setelah kita jalani nih dari pasca pandemi sampai dengan sekarang sudah masuk 2025, toh ternyata kita baik-baik saja. Memang tidak impresif sekali gitu kan, tidak bergerak kemana-mana dari 5%. Tapi kita baik-baik saja. Apakah masih tepat kata-kata awan gelap ini benar-benar kita alami? Sebenarnya kan karena ada pernyataan awan gelap, kita jadi menyiapkan diri. Ada warning yang kita lakukan gitu. Jadi kita bisa setidaknya sedikit baik-baik saja itu ya karena warning yang diberikan. Tapi memang menambahi Iqbal, indikator-indikator yang ada di dunia saat ini memang tidak baik-baik saja. Ada ketidakstabilan yang terjadi. Jadi memang ya ini perlu kita antisipasi bersama. Setidaknya dengan pernyataan awan gelap gitu kan ya. Kita bisa sama-sama saling mencari cara strategi apa nih untuk 2025 biar PDB kita sesuai dengan target APBN 5,2%. Iya, lah kalau misalkan dengan adanya awan gelap akhirnya kita jadi bisa antisipasi dan kondisi kita baik-baik saja, berarti konotasi awan gelap ini akan terus dipakai dong biar kita baik-baik saja. Gimana? Ya itu memang istilah ya kalau awan gelap, tapi memang sejak pandemi ya mungkin istilah gelap ini yang lebih sering dipakai ya. Tapi sebenarnya kalau bicara ketidakpastian dunia kan sebenarnya dari dahulu selalu ada. Cuman memang situasinya mungkin karena dilihat banyak variabel, kemudian bukan cuma tadi ya soal geopolitik ya, yang kurang orang singgung tuh kan soal perubahan iklim juga. Itu yang memang ternyata mulai berdampak juga kepada kelaparan dan seterusnya, itu yang memang harus kita cermati. Oke, tapi apakah impact-nya ini akan terasa langsung ke kita dengan masih terus berlangsungnya isu geopolitik dan tarif Trump ini emang akan direct impactful ke kita atau gimana sebenarnya? Sebenarnya kalau kita lihat kan tadi ada 3 isu besar kan, geopolitik global, perang-perang, lalu setelah perang itu yang kedua adalah perang tarif, which is perang dagang dari Trump. Dan yang ketiga adalah perubahan iklim seperti yang Iqbal bilang. Jadi sebenarnya kalau dibilang tidak berpengaruhi, tidak juga. Kenapa? Karena ketika perang terjadi itu akan mempengaruhi 3 hal setidaknya. Ada rantai pasokan yang berubah, ada harga energi yang naik, ada juga komoditas yang jadi tinggi. Lalu ketika perang dagang itu kan juga akan tercipratlah sedikit ke Indonesia. Tercipratnya seperti apa? Ketidakpastian menjadi tinggi. Lalu ekspor kita ke luar negeri juga menjadi tinggi. Ketika perang dagang terjadi, pelemahan ekonomi Cina mungkin bisa terjadi. Ketika pelemahan ekonomi Cina terjadi, berdampak ke Indonesia. Itu berdampak ke Indonesia. Secara dia mitra dagang kita paling besar. Lalu setelah itu rupiah juga perlu hati-hati. Ketika perang dagang terjadi kan ketidakstabilan tinggi, investor cenderung memilih dolar. Nggak mungkin pilih rupiah. Ada potensi 17.000 katanya kan ya. Makanya itu semua harus hati-hati. Oh iya, satu lagi, inflasi. Inflasi kita juga bisa tinggi di tengah daya beli yang lemah. Kita yang lemah, kelas menengah yang sangat diharapkan untuk mendrive ekonomi tidak bisa maksimum bergerak, itu bisa bahaya buat kita.